campuran dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Jadi narkoba ini adalah jenis-jenis obat terlarang. Kalau mengonsumsi narkoba apa sih akibatnya? Apa ada yang tahu? Nggak tahu. Ada yang udah pernah lihat? Belum. Jadi narkoba itu ada berbagai jenis. Nah, dia itu ada yang terbuat dari tanaman dan bukan tanaman. Yang tanaman contohnya itu ganja. Ganja itu kayak tanaman singkong. Pernah lihat? Pernah. Lihat di mana? Lihat di mana? Di TV. Di TV kah? Gimana? Di berita. Nah, yang pertama adalah ganja. Ganja ini sejenis tanaman. Kemudian ada sabu. Sabu itu kayak apa? Kayak tepung ya kan? Pernah lihat? Belum ya. Belum. Kemudian ada heroin. Heroin ini juga kayak apa tuh ya? Kayak tepung juga. Kemudian ada ekstasi. Nah, ekstasi ini ada kayak obat ya. Nah, dampaknya apa sih kalau mengonsumsi narkoba? Jadi narkoba ini itu dapat menghilangkan kesadaran, dapat merusak otak. Jadi merusak orang yang mengonsumsi narkoba ini merusak otak secara permanen. Jadi ketika otaknya rusak, bisa berpikir nggak? Tidak. Nah, oleh sebab itu tidak boleh dikonsumsi, apalagi oleh anak pelajar. Karena anak pelajar itu harus belajar, harus berprestasi. Ketika otaknya rusak, bisa belajar nggak? Bisa. Nah, itu harus dihindari. Nah, narkoba ini seringkali itu dipakai oleh remaja paling banyak. Kenapa? Ada yang udah pernah pacaran di sini? Jangan, masih kecil. Kerja sekarang itu baca. Nanti takutnya galau, lalu nanti ke narkoba. Jadi tidak boleh. Kalau udah kena narkoba nggak bisa lagi belajar. Karena otaknya udah rusak. Nah, kebanyakan remaja pengaruhnya apa? Kok orang bisa sih konsumsi narkoba? Pengaruhnya pertama adalah lingkungan, pergaulannya. Dia bergaul dengan misalnya teman-temannya. Bisa narkoba ini tidak murah loh, mahal. Kok orang bisa beli? Nah, ketika awalnya kalau dia salah berteman, awalnya dikasih gratis, ya kan? Nah, jadi hati-hati kalau memilih kawan, dikasih gratis. Nanti kalau sudah kecanduan, bagaimanapun caranya dia harus dapat tuh. Tidak peduli mahal, tidak peduli tidak ada duit, pokoknya harus dapat. Entah mencuri, merampok, membunuh, itu bisa dilakukan oleh seorang kecanduan narkoba. Jadi jangan coba-coba sama narkoba, harus dijauhi, nggak boleh. Ih, gimana sih rasanya narkoba? Jangan ya. Nah, dampak selanjutnya apa? Faktor selanjutnya apa? Lingkungan, keluarga, teman, keluarga. Misalnya keluarga yang orang tuanya bercerai atau yang jauh dari orang tua. Jadi adik-adik kalau mau kemana-mana itu harus izin sama orang tua. Contohnya kemana? Kayak pernah ganjul di sini? Pernah ganjul? Nah, biasanya itu kalau ganjul malam-malam ya. Nah, biasa kalau malam-malam pasti ada orang yang minum, mabuk-mabukan. Pernah ikut? Dan enggak boleh ikut mabuk-mabukan. Nah, kalau udah mabuk-mabukan kan udah enggak sadar ya. Nanti dikasih obat sama kawan tak sama siapa kan enggak sadar lagi. Nah, itu makanya enggak boleh pergi kemana-mana itu harus izin sama orang tua. Kenapa harus izin sama orang tua? Pernah dengar kasus kemarin di kampung kita? Nah, itu salah satu contoh. Jadi orang tua udah sibuk cari uang, sibuk lagi ngurusin kamu. Sepatu dari mana? Dari orang tua. Duit jajan dari mana? Dari orang tua. Nah, orang tua udah sibuk cari duit. Jadi jangan
kamu yang nakal, ya. Jadi harus jadi anak yang berprestasi. Jangan pacaran masih kecil, nanti kabur nggak sekolah, lalu kabur sama cowok, nah itu nggak boleh, ya. Jangan ditipu. Oke, apa selanjutnya apa? Apa faktor selanjutnya? Udah lingkungan, teman, apalagi keluarga, ekonomi. Nah, nggak ada duit nih, sekolah nggak ada duit misalnya, ya. Lalu bergaulan, nggak sekolah misalnya. Kalau nggak ada duit, kita harus ngapain? Misalnya orang tua kan dia kan nggak mampu, ya. Dibantu orang tuanya, banyak ya positif, hal-hal positif yang bisa kita bantu kerjaan di rumah. Jadi biar orang tuanya fokus cari duit. Oke. Kemudian sudah. Nah, ini akibatnya nih. Ketika orang sudah kecanduan narkoba, banyak tuh penyakit yang mengintai. Kan kalau udah terkena narkoba, otomatis dia nggak punya pikiran lagi untuk berpikir secara normal. Otomatis tidak bisa berprestasi, nggak bisa. Nah, gangguannya tuh banyak, mulai dari mata, rongga mulut, hati, jantung, dan lebih parahnya adalah kematian. Bisa mati loh. Kalau orang kebanyakan konsumsi narkoba bisa overdosis. Jadi nggak main-main, bahkan bisa dipenjara, penggunanya bisa dipenjara. Nah, ketika orang sudah menggunakan narkoba kan dia harus dapat tuh, karena sudah kecanduan bagaimanapun caranya dia harus dapat, entah jual diri, entah jual orang, entah membunuh, merampok, mencuri. Dia nggak bisa berpikir secara baik, nggak bisa lagi. Dia nggak bisa berpikir secara orang normal, nggak bisa. Oleh sebab itu harus benar-benar dijauhi. Lalu bagaimana cara kita menghindari supaya tidak terjerumus atau menghindari kawan-kawan yang sudah terkena narkoba? Pertama, misalnya ada kawan kita atau tetangga kita menjauh tapi tidak menghindari. Misalnya, nggak mau kawan sama kamu udah makan udah konsumsi narkoba misalnya. Jangan seperti itu, ya. Jadi jangan membuat perasaan dia tidak enak. Kita nggak tahu kan dia berbuat apa terhadap kita nanti, ya. Ya, jadi kita menjaga sebisa mungkin, kita berteman aja dengan baik, ya. Tapi tetap waspada. Kemudian 2, jangan terlalu dunia malam, ya. Pulang jangan kemalaman, pulang jam 1, jam 2 malam misalnya. Kan kita besoknya harus sekolah. Nah, malamnya itu kan harus belajar. Kemudian besok paginya harus bangun pagi, Pak. Harus sekolah. Nah, itu. Dan apa lagi? Nah, ini contohnya, ya. Orang gunakan narkoba, ada yang disuntik, kemudian ada yang dihisap, ada yang dihirup, ada yang ditelan. Nah, banyak macamnya. Jadi hati-hati kalau misalnya kita diberi obat oleh siapapun itu. Jadi langkah kita mencegah narkoba, pertama pilih kawan yang baik. Lakukan hal-hal positif, apa aja, misalnya olahraga, belajar seni tari, les, banyak kan? Nah, nggak harus ke narkoba, enggak. Kita bisa banyak, bisa apa lagi? Bisa praktek buat kue misalnya, ya kan? Nah, banyak hal-hal, bisa les menjahit misalnya. Banyak hal-hal yang positif, nggak harus ke narkoba. Narkoba itu bukan tempat. Kemudian edukasi teman, misalnya ini kan semuanya udah tahu, ya, apa dampak narkoba, udah tahu kan? Nah, nanti bisa disampaikan ke kawan-kawan, narkoba itu nggak baik loh, narkoba tuh bisa gini-gini. Nanti bisa, ya, disampaikan sama kawan-kawannya atau sama keluarganya. Kemudian apa lagi hal-hal positif? Rajin beribadah, ikut sekolah minggu, ikut kegiatan keagamaan, kayak apa kemarin kunjungan
kunjungan ya sekolah-sekolah minggu. Nah itu bagus, hal-hal positif. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Siapa duluan? Anda ya? Bagaimana cara agar tidak terkena narkoba? Oke, bagaimana cara supaya tidak terkena narkoba? Yang pertama kita lihat dulu. Ini berkawan semua. Kawan harus kita lihat dulu bagaimana pergaulan dia sehari-hari. Nah, bergaul dengan kawan-kawan yang baik, bergaul dengan kawan-kawan untuk berbuat hal-hal yang positif. Nah, boleh, masalah boleh keluar malam. Cuma keluar malam kemana dulu? Nah, izin dulu sama orang tuanya. Ya, jangan main kabur. Nggak boleh ya. Kemudian apa lagi? Jangan pernah sekali-sekali penasaran sama namanya narkoba. Gimana sih rasanya mau coba? Nggak boleh kan? Ya, nggak boleh. Karena kalau ini misalnya kan ada kawan nih, narkoba nih, kalau bisa bikin, misalnya kita nggak ada masalah, bisa bikin kita lupa sama masalah. Nah itu cuma ini ya, cuma iming-iming di awal, nanti bisa kecanduan, ujung-ujungnya otak kita jadi rusak. Memang di awalnya kita bisa happy tuh, bisa sama masalah kita bisa lupa, bisa tenang, tapi ujung-ujungnya bisa kecanduan dan merusak segala otak kita. Kalau otak kita sudah rusak, kita nggak bisa berpikir. Nah hidup kita jadi kacau balau ya. Kemudian olahraga dan hindari pergaulan malam. Itu yang penting. Malam ini yang berbahaya. Kalau lagi ganggu-ganggu tak sadar minum tak dikasih siapa, kan? Apalagi kalau sudah keadaan mabuk. Banyak nih di kampung-kampung. Kalau udah mabuk tak sadar lagi. Udah diangkat-angkat sama siapa-siapa dan tak sadar lagi, kan? Nah itu ya cara untuk menghindari narkoba. Ada lagi yang mau bertanya? Mengapa kita harus menjauhi narkoba itu? Ya, mengapa kita harus menjauhi narkoba? Nah, itu tadi ya. Karena narkoba itu merusak otak. Ketika otak kita sudah rusak, kita tidak bisa berpikir. Nah, ketika kita tidak bisa berpikir, gimana kita mau berprestasi? Nggak bisa berprestasi kan? Di sini punya cita-cita jadi apa? Bisa jadi guru, ada yang jadi polisi? Ada, jadi polisi, jadi tentara. Ada yang jadi tentara, atau jadi pilot, jadi peades nih, atau jadi bupati, banyak ya. Jadi gubernur, jadi petani sukses. Nah, kalau kita sudah kenal narkoba, kita nggak bisa jadi apa-apa. Kita jadi kacau, ya. Jadi kalau mau prestasinya bagus, hindari narkoba. Jangan sekali-sekali kenal. Itu ya, itu alasan kita harus menghindari narkoba. Ada lagi? Bagaimana cara menghadapi teman yang sudah kecanduan narkoba? Nah, teman yang sudah kecanduan narkoba, kita tetap berteman ya, tetap berteman, jangan dihindari. Kasihan dia kan juga manusia, dia butuh sekali berinteraksi, bersosialisasi. Nah, ketika dia belum kecanduan, kalau masih anak-anak ini bisa sembuh, asal jangan ngulang bukan hutang ya. Nah, jadi tetap berkawan seperti biasa. Jangan sampai menghindari, tunjukkan rasa kepeduliannya. Misalnya dia kan lagi depresi, misalnya kasih dia hiburan, misalnya ajak olahraga, ajak beribadah, yuk kita ke gereja gitu kan, yuk kita berolahraga gitu kan, bisa ya? Bisa, nggak harus menghindari ya, nggak harus dihindari, atau apalagi dicemoohkan atau diledek, misalnya pengguna narkoba, nggak boleh ya, nggak boleh. Kita harus berbuat baik terhadap siapapun, kawan dalam hal apapun, kita harus berteman baik. Kemudian kalian yang misalnya dia udah marah orangnya, karena apa dulu dia marah. Nah ketika dia marah jangan kita ikut-ikutan ya. Jadi harus
tindakan atau harus berkawan dengan baik. Ajak dia keluar dari jerat narkoba, misalnya ya pakai ini harus dihindari, bagaimana caranya ya salah satunya tadi dengan beribadah, atau ajak ke misalnya ke orang yang ke pastor minta ditobat misalnya ya. Ajak ke gereja beribadah dan segalanya. Kemudian jelaskan, tidak boleh lagi ya, nanti kamu bisa mati misalnya, nanti kamu bisa sakit. Nah itu bisa jelaskan seperti itu. Ada lagi? Ada lagi enggak?